Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sehat bukan? Masih semangat dong mengikuti pelajaran. Nah, pada hari ini kita akan belajar materi tentang tema 6. Nah, adik-adik, ayo kita belajar tentang tema 6, cita-citaku, subtema 2, hebatnya cita-citaku, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu 1. Melalui kegiatan membaca puisi penari dan menjawab pertanyaan berkaitan dengan puisi tersebut, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mencari informasi tentang beberapa gerakan tari daerah, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan gerakan tari kreasi daerah dengan rinci. Yang ketiga, melalui kegiatan mengikuti gerak tari daerah, siswa dapat mempraktikkan gerakan tari kreasi daerah dengan percaya diri. Yang keempat, melalui kegiatan membaca teks, manfaat makhluk hidup di sekitar kita, dan membuat peta pikiran dari bacaan tersebut, siswa dapat menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar, siswa mampu membuat laporan hasil pengamatan tentang manfaat makhluk hidup dengan benar. Nah, untuk slide yang pertama, ini adalah contoh dari profesi seorang seniman. Di sini, yang gambar pertama ini adalah seorang pelukis, dan yang kedua ini seorang sutradara, dan yang ketiga ini adalah penari, dan untuk yang keempat adalah pesulap. Nah, adik-adik, siapakah di antara kamu yang ingin menjadi pekerja seni? Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Contohnya, para penari, pelukis, sutradara, dan pesulap merupakan beberapa contoh pekerja seni. Para pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai keindahan di sekitarmu. Kemudian, jika kamu harus memilih, pekerjaan seni manakah yang paling kamu sukai? Lalu, mengapa kamu menyukai pekerjaan tersebut? Dan keterampilan dan pengetahuan apa saja yang harus dimiliki? Kehebatan apa sajakah yang kalian ketahui dari para pekerja seni? Tuliskan pendapatmu pada secari kertas kecil, lalu tukarkan dengan teman berdiskusi. Kisah seorang penari gandrung Banyuwangi. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampaian pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasanya digelar masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina.
Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gantung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Adik-adik, karena tadi sudah Ibu bacakan, sekarang kalian bisa menjawab soal pertanyaan yang ada di buku siswa halaman 75. Penari, karya Has Cahya Trilian Laksono. Anggunnya gerak tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah, derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Lirik mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah karena engkau menari dengan hatimu. Nah, adik-adik, apa sih yang disebut dengan puisi? Puisi adalah ungkapan hati dari seorang penulis yang dituangkan kepada pembaca dalam bentuk sebuah tulisan. Kemudian, di dalam puisi ini terdapat yang namanya judul. Manakah judul itu? Ini, Puisi Penari. Ini merupakan judul. Kemudian, di dalam puisi juga ada yang namanya bait dan baris. Yang mana sih bait itu? Dan yang mana sih baris itu? Nah, baris itu adalah ini. Anggunnya gerak tubuhmu. Ini baris ke-1. Lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Baris kedua, derap langkah gemulai. Baris ketiga, hentakan irama mengalun syahdu. Baris keempat. Jadi, di dalam sebuah bait itu terdiri dari 4 baris. Jika ini sudah ada baris 1, 2, 3, 4, berarti ini sudah membentuk suatu bait, yaitu bait ke-1. Lalu untuk baris selanjutnya itu baris ke 5, 6, 7, 8. Ini merupakan bait kedua. Kemudian untuk baris selanjutnya baris ke-9, 10, 11, 12. Nah, ini merupakan bait ketiga. Jadi, dalam satu bait itu terdiri 4 baris. Nah, puisi ini terdapat 3 bait dengan 12 baris. Seperti itu. Sudah paham adik-adik? Selanjutnya, kalian kerjakan buku siswa halaman 76. Ayo berdiskusi. Nah, adik-adik, seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Negara Indonesia yang sangat kaya dengan keragaman seni budaya tentu memiliki seni tari yang banyak jumlahnya. Akan tetapi, jumlah itu akan terus berkurang apabila generasi muda tidak mengenalnya. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengetahui tari-tari daerah Indonesia. Nah, ini dia contohnya adik-adik. Gambar yang pertama, ini namanya tari pendet dari Bali. Oke, kemudian untuk tari yang kedua adalah tari piring dari Sumatera Barat. Untuk tarian yang ketiga, ini adalah tari remo dari Jawa Timur. Dan untuk tari yang keempat, ini adalah tari saman dari daerah Aceh. Adik-adik, untuk selanjutnya kalian buka buku siswa halaman 79. Pada kegiatan Ayo Berlatih, kamu akan melakukan kegiatan ini secara berkelompok. Kita membaca manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia.
Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuat punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarmu? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak sebagai kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut yaitu ada sumber bahan pangan, bahan sandang atau pakaian, peralatan rumah tangga, dan produk kesehatan. Adapun sumber bahan makanan, hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain ada sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian, bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Kemudian, peralatan rumah tangga, banyak perabotan rumah tangga terbuat dari kayu dan berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Adapun produk kesehatan, tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan-bahan obat-obatan berbagai tanaman. Obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Nah, adik-adik, itu tadi adalah penjelasan dari Ibu tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Selanjutnya, kalian kerjakan di buku siswa halaman 80. Tabelnya seperti ini, nama tumbuhan. Nah, terima kasih. Bagaimana? Sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan tadi? Kalau begitu, jangan lupa di rumah untuk belajar lagi dan tetap jaga kesehatan. Ibu punya satu yel-yel. Dibaca, dilihat, diingat. Oke. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.